Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian bersama orang tua di rumah? Pagi ini sehat? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran ini, baiklah kita sebelumnya berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ya. Materi tema 8 ini kita untuk mempersingkat. Mari kita saksikan materi pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Tema 8 ya. Tema judulnya Bumiku. Next kita lanjut. Bumiku. Nah, temukan fakta-fakta yang ditunjuk pada gambar-gambar berikut nanti anak-anak ya. Kita lihat. Di sini ada buku kecil atau buklet ya. Nah, nanti kalian kira-kira di dalam sampul ini terdapat apa? Ya, ada peristiwa apa? Di situ ada matahari, ada tumbuhan. Nah, saya harapkan kalian bisa mengerti apa maknanya ya. Coba kita lanjut pemaparannya untuk mempersingkat waktu. Nah, ya, sinar matahari dan rotasi bumi, betul ya. Tanah sawah menjadi subur dan dapat bercocok tanam ya. Aplikasinya saya harapkan pada kalian. Kita lihat gambarnya, pemaparannya. Nah, ya. Jadi tanah persawahan jadi subur. Nah, kalian bisa menanam akibat dari matahari dan rotasi itu bisa berdampak baik anak-anak ya. Jadi sawah subur karena ada fotosintesis ya. Kalau tidak ada fotosintesis, tumbuhan itu nggak akan subur ya. Jadi mungkin bahkan mati ya. Nah, kalian lagi bercocok tanam ya. Kita lanjut materi penjelasannya. Mengapa waktu berbeda-beda Bapak? Ya, catatan 2 ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada ilustrasi bumi atau globe ya. Ada kutub utara ya. Di sini ada kutub utara dan di sini juga ada kutub selatan ya. Jadi arah rotasi bumi itu berlawanan dengan arah jarum jam anak-anak. Kalau jam ke kanan, bumi itu ke kiri ya. Jadi apa nanti penjelasannya mengapa ya berbeda waktu? Kita lanjut. Catatan 3 ya, penjelasannya mengapa beda waktu. 1. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ya, berbeda waktu karena bumi berputar dan letak garis bujur ya, atau meridian ya. Permukaan bumi ini mempunyai selisih yaitu 15 derajat. Maka sehingga 15 derajat itu atau mewakili 1 jam, maka di pembagian waktu itu ada berbeda-beda ya. Patokannya adalah di MT atau Greenwich Mean Time ya. Greenwich ini letaknya di London, Inggris ya. Karena di garis bujur di London itu ditentukan adalah 0 derajat ya. Berapa? 0 derajat. Maka seluruh dunia mengacunya adalah di Greenwich di kota London ya. Konsep pembagian waktu secara umum di dunia terdapat bagi 2. Yang pertama, negara yang berada di barat ya, barat Greenwich maksudnya ya. GMT-nya adalah negatif ya. Sedangkan belahan timur disebutnya adalah kalau dunia itu di belahan positif. Nah, seperti itu teorinya ya. Nah, karena perputaran itu satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka kalau dibagi 24 jam, maka diperoleh itu dasar dari 15 derajat itu dari sini anak-anak ya. Maka dasarnya adalah mengapa beda waktu karena garis lintang tadi ya. Nah, next kita lanjut penjelasan materi berikutnya. Nah, kalau untuk Indonesia seperti ini ya, dibagi menjadi 3. Ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Pulau Jawa dan Sumatera itu bagian barat. Nah, kita lihat garisnya ya. Sebagian Kalimantan
dan Sulawesi itu bagian tengah. Nah, kalau Papua dan Maluku itu bagian timur. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini jadi kalau membedakan ini karena rotasi tadi ya, berpengaruh pada pembagian waktu. Ini kita lanjut. Nah, ini ada praktek percobaan. Nah, sederhana ya. Kalian bisa 2 orang, yang satu anggap aja A ini adalah ilustrasi sebagai matahari dan B ini sebagai ilustrasi bumi. Kalian berdiri sejajar, kemudian yang A ini matanya ditutup, kemudian langkah berikutnya yang B maju ke depan 1 meter. Nah, setelah dibuka terjadi apa? Seakan-akan yang berputar itu adalah A, padahal bukan ya. Bukan ya, karena yang B itu bergerak ke depan, maka seakan-akan kata si A, saya yang bergerak, padahal dia diem. Nah, intisarinya seperti itu. Bumi yang bergerak seakan-akan matahari, seperti itu ya. Oke, kita lanjut materi penjelasannya. Nah, dapat disimpulkan, maka anak-anak ya, dapat disimpulkan ya, rotasi planet bumi berputar pada porosnya atau sumbunya, maka berpengaruh atau mengakibatkan terjadinya perubahan siang dan malam selama 24 jam ya. Adanya gerak semu harian, maksudnya terbit sebelah timur padahal matahari tidak terbit ya, terbenam sebelah barat ya. Adanya pembagian zona waktu atau waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Permukaan bumi ini karena ada yang terang dan gelap itu karena ada titik balik. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ada kemiringan yang sebesar 23,5 derajat ya, atau tidak rata. Next, kita lanjut pemaparannya. Nah, kita menjawab ya. Sekarang menjawab, nanti disalin oleh kalian, tapi kita pandu sama Bapak ya. Andai kata senter adalah matahari dan globe adalah bumi. Nah, ini tiruannya globe bumi ya. Ya. Kapan mengalami siang? Nah, jadi kalau kapan mengalami siang berarti adalah permukaan bumi yang kena senter. Kapan kita mengalami malam ya? Titik balik tadi yang nggak kena senter ya, yang C ya. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan atau diam atau bergerak? Jawabannya tentunya matahari adalah diam. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Makanya berlawanan ya. Apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi ya, berputar pada porosnya ya? Mengapa daerah bumi yang terang itu akan mendapat sinar matahari ya, yang gelap itu titik balik tadi ya? Apa akibatnya rotasi bumi dilihat dan diterima cahaya matahari ke bumi? Nah, akibatnya jadi siang dan malam atau gerak semu matahari dan sebagainya ya. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, jawabannya tentunya bumi ya. Terus ya. Apakah yang kamu ketahui tentang gerak semu? Ya, tadi gerak semu itu seakan-akan matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat. Kegiatan apa yang bisa dilakukan masyarakat daerah ketika siang? Bekerja, bercocok tanam dan sebagainya ya. Kegiatan apa yang bisa dilakukan pada ketika malam? Malam berarti ya digunakan istirahat anak ya. Kita lanjut penjelasannya berikut. Nah, di semester 2 kita telah mengenal bangun ruang, tapi ini ada pertanyaan. Kalau semester 2 mungkin volume, sekarang mengenai luas. Ini pertanyaan dan nanti contoh ya. Kita lanjut. Di hadapan kalian monitor ini ada bangun 5 segi 4. Nah, segi 4 itu kebetulan persegi atau sama ya. Contoh soal, sebuah 5 segi 4 persegi dengan panjang sisinya 10 dengan tinggi limas 12 cm, maka yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. Nah, di sini ya yang Bapak ketik merah ya. Kita lihat penjelasan dan penyelesaiannya. Nah, ya, kita lihat
Untuk mencari luasnya adalah sisi kali sisi. Untuk alas dulu ya, 100 cm persegi. Kemudian untuk segitiganya dicari dulu ya, dicari dulu karena kita mencari sisi miringnya dulu, maka menggunakan rumus Pythagoras ya, yaitu segitiga TOB ya, maka tinggi BT ya, tinggi BT itu berarti untuk mencari tinggi segitiga dulu, maka didapatnya adalah dikuadratkan dulu. C kuadrat sama dengan ya 112, saya ulang, 12 dikali 12 adalah 144. Kemudian di sini ada 5 kuadrat, dapatnya 5. Kemudian hasilnya totalnya adalah 169. Ditarik dulu akarnya berapa ya, berapa kali berapa yang hasilnya 169, maka didapat adalah 13. Nah ya, demikian maka tinggi BT nya adalah 13, maka masukkan rumusnya sehingga perhitungannya bisa ketemu. QRT sama dengan 1/2 dikali kurung buka 10 kali 13 dikali 4 segitiga, maka didapat adalah 260. Nah, nanti tinggal menjumlahkan ditambah dengan 100 ya, maka didapat, kita lihat. Nah, total seluruhnya permukaan limas adalah 360 cm persegi. Nah, saya ulang ya, 100 ditambah 260, maka didapatnya adalah 360 cm persegi. Nanti kalau ada soal, ikuti cara ini anak-anak ya. Ini kita lanjut. Nah, ini ada yang ukuran panjangnya berbeda ya, kita lihat contohnya ya. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau panjangnya berbeda ya, itu ada W atau lebar, L aja long ya, artinya panjang. Nah, kita jawab seperti itu. Rumusnya panjang kali lebar ditambah kurung buka 2 kali 1/2 itu ya, 1/2 dikali ya panjang kali tinggi selimut. Nah, kemudian ditambah lagi ya 2 kali 1/2 kali lebar kali tinggi selimut. Nah, maka didapatnya adalah ini ya, kita masukkan. Nah, ada ini, masukkan. Nanti terakhir adalah, maka didapat 300 ditambah 200 ditambah 150. Nah, ini dengan versi yang berbeda sisinya. Kalau di mula tadi pertama ada sisinya sama, kalau ini yang panjangnya berbeda. Nah, kita lanjut. Nah, ini selesaikan anak-anak. Ini mirip dengan soal yang pertama. Cuma yang perlu diketahui anak ya, ini ada 64, itu berarti sudah ketahuan DM nanti harus dirubah menjadi senti ya. DM dirubah menjadi senti. Nah, jadi kalau DM itu posisinya di atasnya senti, kalian harus disetarakan dulu ya. 3 DM ini jadi 30, yang ini jadi berapa ya. Nah, seperti itu. Nah, di secara penyelesaiannya hampir sama tuh, lihat ini ya. Jadi tinggal yang lainnya kamu cari, nanti akan ketemu ya. Di sini persis sama seperti yang nomor pertama contohnya. Nah, kita lanjut. Bangun ruang segitiga. Nah, ini untuk yang alasnya bukan segi ya, limas, tapi alasnya segitiga. Nah, kita lanjut. Nah, tidak beraturan ya alasnya ya. Kita lanjut. Nah, ini sama, sisi alasnya sama ya. Nah, sisi ukurannya yang sama. Kita lanjut. Nah, ini sama kaki ya, kakinya sama. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjut cara mengerjakannya. Contoh soal. 5 segitiga dengan alasnya 12 cm dan tinggi 12 ya cm. Volume limas adalah ya, ketahui volumenya 336 cm kubik. Yang ditanya adalah tinggi limas. Nah, cara mencarinya seperti ini ya. Nah, diketahui dulu nanti kalau menjawab ya. Diketahui dulu tinggi, volume, nah, maka didapat ya. Didapatnya ini T, mencari T ya. 1/3 di kurung buka
saya ulang, 1/2 kali alas, kali tinggi alas, dan tinggi limas ya. Maka didapatnya di sini adalah 1/3 kali 1/2 dikali 12 kali 8, tinggi adalah tinggi limas ya tadi ya. Maka didapatnya adalah 1/3 dikali 48, artinya pengertiannya 48 bagi 3 anak-anak, maka dapat 16. 16 kali T di sini adalah T tinggi limas, maka didapat ada 16 T. Nah, belum selesai, berarti kita lanjut ya. Maka tinggi limas adalah 300 pindah ruas. Di sini namanya pindah ruas. Kalau ini 16 T ini artinya kali, kalau kali pindah ruas, di sini T-nya pindah ke sebelah sini, maka jadi 300 dibagi 16, jawabnya 21. Nah, gimana pagi ini? Masih semangat anak-anak? Ya, jangan ada yang nangis ya karena belum mandi atau tidak dikasih uang jajan. Nah, kita lanjut. Ya, ini nanti kalian kerjakan seperti yang pertama contohnya ya. Ini ada soal ini, kerjakan 5/3 ya, alasnya 30, tinggi 8. Kemudian itu udah ketahui volumenya adalah 480. Mengerjakannya sama persis anak-anak ya. Kita lanjut. Demikianlah anak-anak di akhir pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang baik untuk masa depan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.